Zaman sekarang di mana perkembangan teknologi cukup maju sehingga membuat berbagai kemudahan terutama pada HP. HP saat ini bisa dipakai untuk melakukan berbagai hal termasuk gaming. Bahkan ada kategori HP gaming 3 jutaan yang memiliki spesifikasi tinggi layaknya laptop. Spesifikasi HP gaming dengan harga jutaan cukup tinggi karena bisa digunakan untuk memainkan berbagai game berat. Selain itu, kamu bisa install emulator untuk memainkan game PSP dengan mudah dan tentunya lancar jaya. Tentu setiap HP gaming harus memiliki penyimpanan yang besar agar bisa menampung data dari game berat beserta update-annya. Tentu tidak semua HP bisa dipakai untuk gaming. Oleh karena itu, kamu harus mengetahui apa saja HP gaming 3 jutaan terbaik yang bisa dipilih. Berikut kami telah rangkumkan daftarnya untuk Anda. Pico Z7X 5G datang ke Indonesia pada April 2023 bersamaan dengan Ico Z7 5G. HP ini tidak kalah menarik dari Ico Z7 5G yang jadi sorotan utama. Pasalnya, Ico Z7X 5G di level 3 jutaan, Ico Z7X sangat sayang untuk dilewatkan. Performa jadi salah satu aspek yang diunggulkan. Selain itu, baterai 6000 mAh di HP ini benar-benar awet. Menurut klaim Ico, baterai sang ponsel bisa bertahan 24,5 jam untuk skenario streaming video. Baterai si ponsel yang besar juga didukung teknologi pengisian yang layak yakni fast charging 80 watt. Charger 80 watt pun ada dalam paket penjualan. Samsung Galaxy A14 5G adalah smartphone all-rounder yang andal dalam menangani berbagai tugas. Tidak ada salah satu sektor yang istimewa untuk kelas harganya, tetapi semuanya rata-rata. Dimulai dari performanya, chipset Dimensity 700 jadi disematkan cukup untuk membuat si ponsel bekerja dengan gegas. Tentu untuk kelas harganya ini tergolong bagus. Terlebih, untuk pasar Indonesia, Samsung Galaxy A14 5G merupakan HP seri A1 pertama yang hadir dengan jaringan 5G. Memiliki HP dengan jaringan 5G menjadi hal yang semakin dicari, meskipun jaringan 5G tersebut belum tersebar secara merata di Indonesia. Namun, jika ingin mendapatkan jaringan 5G di harga pas 3 juta rupiah, Samsung Galaxy A22 5G bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. HP ini cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari Anda. Anda akan dibuat betah dengan layar berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate yang dimilikinya juga cukup tinggi yaitu 90 Hz yang membuat pergerakannya mulus dan stabil. Ditambah One UI yang digunakannya sangat minim bloatware, Anda bisa nyaman menggunakan HP tanpa adanya gangguan. Samsung Galaxy M14 5G ini punya keunggulan di sektor baterai. HP ini hadir dengan daya baterai yang lebih awet karena kapasitasnya yang besar yaitu 6000 mAh. Tersedia juga fitur fast charging hingga 25 watt yang sudah mantap untuk kelas harganya. Samsung Galaxy M14 5G ini hadir untuk para anak muda, sehingga tidak hanya butuh baterai awet saja, tetapi performa juga oke. Untuk itu, HP ini hadir dengan mengandalkan chipset Exynos 1330 dengan proses manufaktur 5nm. Performa chipset ini tergolong unggul untuk bermain game. Chipset ini bisa dipadukan dengan kapasitas RAM 4 atau 6 GB yang bisa diperluas menggunakan RAM Plus hingga 6 GB menjadi 12 GB. HP Samsung Galaxy M23 5G hadir untuk pengguna dengan tingkat mobilitas tinggi sehingga HP ini lebih mengutamakan mesin dan daya tahan baterai. Selain itu, HP Android ini juga sudah mendukung konektivitas 5G sehingga dapat digunakan mengakses internet lebih kencang dan stabil.
Samsung memilih menggunakan chipset Snapdragon 750G didampingi RAM 6GB. Tentu performa mesin ini cukup untuk multitasking atau bermain game. Apalagi ada tambahan virtual RAM hingga 6GB yang kian mengoptimalkan performa. Jika Anda tidak terlalu peduli dengan keunikan desain varian Mondrian, Anda bisa memilih Tecno Camon 19 Pro varian warna Eco Black dan Polar Blue. Keduanya punya harga yang lebih murah ketimbang Mondrian. Meski begitu, kemampuan kameranya tetaplah sama. Untuk diketahui, Camon 19 Pro adalah ponsel seri Camon pertama yang meluncur ke Indonesia. Di kelas harga 3 jutaan, inilah salah satu ponsel dengan kamera paling oke untuk foto malam hari. Kemampuan ini dimiliki Camon 19 Pro tak lain karena adanya OIS dan sensor RGB pada kamera utamanya. Tecno Camon 19 Pro varian Mondrian jadi salah satu ponsel paling unik yang meluncur pada Desember 2022. Keunikan utama dari HP ini tentu saja adalah desainnya. Terdapat pola kotak-kotak di penutup belakang si ponsel yang terinspirasi dari karya seniman kenamaan dunia Piet Mondrian. Menariknya lagi, beberapa kotak pada penutup belakang tersebut juga bisa berubah warna ketika terkena cahaya matahari. Selain desain, sorotan Tecno Camon 19 Pro Mondrian ada pada kemampuan kameranya. Kamera utama HP ini menggunakan sensor RGB dan dibekali dengan fitur OIS. Kalau boleh dibilang, Oppo A77s ini adalah versi light dari Oppo Reno 7 atau Reno 8. Kenapa begitu? Soalnya, ketiga HP sama-sama mengedepankan aspek desain. Cuma, Oppo A77s mengalami beberapa pemangkasan, kecuali dapur pacu. Misalnya, layarnya bukan lagi AMOLED melainkan IPS. Lalu lampu RGB yang melingkari lensa kamera juga ditiadakan buat Oppo A77s. HP Oppo ini menggunakan layar IPS berukuran 6,59 inci. Kelebihan layar ini sudah dibekali 96% NTSC White Color Gamut yang menghasilkan visual yang cakep. Tambahan fitur Eye Comfort juga membuat mata cukup nyaman menatap layar secara terus-menerus. Tanpa panel yang mewah, layar HP ini masih cocok untuk bermain game dan kegiatan lainnya. Guna menyasar anak muda yang gemar memotret, Oppo A96 dilengkapi kamera utama 50 megapiksel. Hadir dengan spesifikasi yang lengkap di kelasnya, Poco M4 Pro sayangnya masih belum dibekali fitur 5G. Walaupun demikian, layarnya yang sudah AMOLED, kemampuan dapur pacu yang handal untuk gaming hingga kamera utama yang berkualitas seakan menutupi kekurangan tidak adanya 5G di HP ini. Sama seperti HP Poco kebanyakan, desain Poco M4 Pro minimalis, ringan dan nyaman digenggam. Pilihan warna bodinya juga cukup apik cocok untuk kawula muda saat ini. Selain itu, bodinya kian kokoh karena sudah dilengkapi sertifikasi IP53 yang membuatnya tahan cipratan air. Sebagai penerus dari Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro pastinya menawarkan beberapa peningkatan baik dalam hal spesifikasi atau tampilan. Desain atau tampilan pada ponsel ini sangat menarik dan elegan dengan tema flat atau datar di seluruh bagian bingkai ponsel. Tata letak kamera belakang juga dibuat lebih memanjang ke bawah berbeda dengan pendahulunya. Bagian layar dari ponsel ini menggunakan panel Super AMOLED yang berukuran 6,67 inci dan dilindungi oleh kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 11 Pro juga telah mendukung resolusi Full HD, dengan refresh rate mencapai 120 Hz sehingga kenyamanan pengguna menjadi terjamin.
Meluncur pada Februari 2023, Poco X5 menawarkan spesifikasi yang mumpuni untuk kebutuhan gaming. Ponsel dibekali dengan dapur pacu kencang Snapdragon 695 5G yang dibangun atas fabrikasi 6 nanometer. Bisa dipakai bermain game berat dengan nyaman, seperti PUBG Mobile dan Genshin Impact. Layar yang digunakan HP ini juga terbilang jempolan di kelas mid-range, menawarkan panel AMOLED berukuran 6,67 inci yang mengusung refresh rate 120 Hz. Reproduksi warna pada layar tersebut sangat vibran dan cerah, menyuguhkan gamut DCI P3 100% dengan kecerahan puncak mencapai 1200 nit. Anda seorang vlogger yang perlu HP dengan kamera depan jempolan. Tampaknya Infinix Zero 20 bisa Anda pertimbangkan. Pasalnya, HP yang satu ini memiliki kamera depan 60 megapiksel yang autofokus serta dilengkapi OIS dan lampu flash. Rekaman video kamera depan HP ini pun bisa prima baik siang dan malam. Walau demikian, Infinix Zero 20 tidak diciptakan khusus untuk vlogger saja. Pemain game juga bisa merasakan keandalan HP ini yang menggunakan SoC MediaTek Helio G99. SoC ini punya performa seperti Helio G96, tetapi jauh lebih stabil dan lebih adem. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar.